Tanggal 22 September tahun 2003, David Hempleman Adams orang pertama yang menyeberangi Samudra Atlantik dengan balon udara. David Hempleman Adams berhasil mendaratkan balon udaranya di sebuah lapangan dekat Blackpool di barat laut Inggris. Petualang Inggris ini mengarungi langit sendirian di atas Samudra Atlantik selama 84 jam. Dengan prestasi ini, pria berusia 46 tahun itu menjadi orang pertama yang menyeberangi Atlantik sendirian dengan balon udara. David memulai petualangannya Jumat lalu. Balon udara David terbang dari kawasan Sussex, New Brunswick, Kanada. David menghabiskan 84 jam di keranjang rotan berukuran 1,5 kali 2 meter dalam cuaca dingin dan kurang tidur. Saat-saat terakhir sebelum turun, David mengaku menghadapi tantangan alam yang sangat besar berupa badai salju di ketinggian 4.200 meter di atas Laut Irlandia. Untungnya, dia selamat dari badai. Selain berpetualang dengan balon udara, David telah mendaki gunung tertinggi di 7 benua. Tanggal 22 September tahun 2013, Indonesia juara Piala AFF U19. Momen juara AFF 2013 adalah kenangan manis yang tak terlupakan hingga saat ini. Betapa tidak, prestasi itu justru datang dari pemain muda yang saat itu berjuluk Garuda Nusantara. Evan Dimas Darmono dan kawan-kawan berhasil membawa Indonesia keluar sebagai juara Piala AFF setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 7-6 melalui adu penalti. Pencapaian ini sedikit mengejutkan, mengingat Indonesia sudah pesimis sejak penyisihan grup. Pasalnya, Indonesia satu grup dengan raksasa Asia Tenggara yakni Vietnam, Malaysia, Myanmar, dan Thailand. Hanya Brunei Darussalam yang kualitasnya lebih rendah dari Indonesia. Tak disangka para pemain muda Indonesia tampil impresif selama turnamen berlangsung. Menang atas Brunei 5-0, dan Myanmar yang datang dengan pemain muda berbakat, ditekuk dengan skor 2-1. Kemenangan beruntun Indonesia berakhir di pertandingan ketiga. Tim U19 kalah 1-2 dari Vietnam, meski sempat memimpin lewat gol Evan Dimas. Di laga selanjutnya Indonesia menggasak Thailand dengan skor 3-1, kemudian ditahan imbang Malaysia 1-1. Tapi itu sudah cukup untuk mengantarkan Indonesia ke babak semifinal. Di laga semifinal Indonesia menang atas Timor Leste 2-0, yang secara mengejutkan keluar sebagai juara grup. Di laga final Indonesia kembali bertemu Vietnam. Garuda Muda bertekad membalas kekalahan saat babak penyisihan. Setelah bermain di waktu normal dan tambahan waktu, tidak ada gol yang tercipta. Garuda akhirnya menang 7-6 lewat adu penalti dan keluar sebagai juara. Tanggal 22 September tahun 2013. Grand Prix Singapura. Grand Prix Singapura 2013, secara resmi dikenal sebagai Formula 1 Singtel. Singapore Grand Prix 2013 adalah acara balap mobil Formula 1 yang diadakan pada malam hari pukul 20 waktu Singapura di Marina Bay Street Circuit di Marina Bay, Singapura. Balapan ini adalah balapan ke-13 di musim 2013. Balapan ini dimenangkan oleh Sebastian Vettel dari tim Red Bull Racing. Sebastian Vettel mendominasi secara statistik. Dia mengambil posisi terdepan, memimpin selama balapan berlangsung, mencatatkan yang tercepat dan menang lebih dari 32,6 detik.
Fernando Alonso start di urutan ke-7 dan finish di posisi kedua. Raikkonen bangkit meski mengalami cedera punggung dan finish di posisi ketiga. Nico Rosberg, yang memulai di barisan kedua, terpaksa finish keempat karena salah strategi dan pecah ban. Rekan setimnya dari Inggris Lewis Hamilton mengikutinya di urutan kelima. Felipe Massa, finish ke-6, 1 menit di belakang pemenang lomba, sementara Jenson Button finish ke-7. Sergio Perez, Nico Hülkenberg dan Adrian Sutil di belakang mengikuti Jenson. Tanggal 22 September tahun 2014. Wahana antariksa Maven mengorbit di planet Mars. Pesawat ruang angkasa Maven milik Badan Antariksa Amerika, NASA, memasuki orbit Mars. Setelah 10 bulan perjalanan dari bumi ke Mars, Maven, Mars Atmosphere and Volatile Evolution, berhasil memasuki atmosfer Mars pada Senin, tanggal 22 September tahun 2014 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dengan anggaran $671 juta. Maven adalah wahana antariksa pertama NASA yang didedikasikan untuk mempelajari atmosfer atas Mars. Misi ini akan menggunakan 3 instrumen sains yang terintegrasi ke dalam tubuh Maven untuk mengukur dan mengkarakterisasi atmosfer Mars yang dulunya relatif tebal, yang kini telah menghilang. Maven juga membantu para ilmuwan dan astronom mencari tahu kemana perginya air laut. Entah itu diserap ke permukaan atau menguap karena suhu panas Mars. Selain itu, Maven juga akan menentukan apakah Mars layak huni bagi manusia atau tidak. Karena NASA berencana mendaratkan manusia pada 2030. Tanggal 22 September tahun 2018. Rihanna ditunjuk jadi Duta Besar Barbados. Penyanyi populer Rihanna telah ditunjuk sebagai Duta Besar oleh pemerintah Barbados. Penyanyi bernama lengkap Robin Rihanna Fenty ini diangkat menjadi duta luar biasa dan penuh pada tanggal 22 September tahun 2018. Dia bertanggung jawab untuk mempromosikan pariwisata dan investasi di wilayah Barbados. Ini bukan pertama kalinya Rihanna memiliki posisi khusus di pemerintahan Barbados. Wanita berusia 30 tahun pada saat itu sebelumnya ditunjuk sebagai Duta Budaya Barbados pada 2008. Perannya saat itu adalah mempromosikan pariwisata di kawasan Barbados. Penyanyi lagu Umbrella itu mengaku sangat bangga dengan kepercayaan pemerintah Barbados. Tanggal 22 September tahun 2018. Peresmian patung GWK. Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana atau sering disebut GWK adalah sebuah taman wisata budaya di bagian selatan Pulau Bali. Taman wisata ini terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sekitar 40 km arah selatan Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Landmark atau patung megah ini merupakan gambaran dari Dewa Wisnu yang sedang terbang dengan burung Garuda. Presiden Joko Widodo meresmikan patung Garuda Wisnu Kencana GWK ini pada Sabtu, tanggal 22 September tahun 2018. Patung dengan ketinggian 121 meter ini diarsiteki oleh Inyo Manuarta, menelan biaya 450 miliar merupakan patung tertinggi ketiga di dunia. Patung dibangun sejak 1997 atau masa pembangunan 28 tahun.